Saudara, dalam ibadah ini kita akan melihat firman Allah dengan tema bahaya kelambanan rohani. Katakan bersama, bahaya kelambanan rohani. Saudara, ketika Tuhan akan menghukum Mesir dengan tulah atau bencana ke-10, maka Tuhan memerintahkan umatnya untuk melakukan ibadah yang berkaitan dengan keselamatan mereka dan melakukannya dengan bersegera atau dengan cepat, dengan terburu-buru. Dalam Keluaran 12 ayat 11 sampai 12 berkata, "Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat." Pinggang berikat itu berarti siap bekerja. Kasut pada kakimu itu berarti siap bergerak. Dan tongkat di tanganmu itu berarti siap menghadapi peperangan. Lalu kalimat ini sudah perhatikan, buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Mengapa buru-buru, saudara? Ayat berikutnya berkata, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, belajar dari peristiwa tulah di Mesir ini, maka kita mengambil sebuah pelajaran bahwa menghadapi bencana-bencana akhir zaman, menghadapi penggenapan firman yang akan terjadi di akhir zaman, kita harus melakukan persiapan-persiapan dengan segera. Katakan dengan segera. Inilah waktunya kita bergegas. Kalau orang Israel di Mesir pada waktu itu tidak bersegera, tidak melakukan dengan cepat, maka ketika bencana itu datang, mereka tidak akan luput dari bencana itu. Orang-orang percaya di akhir zaman ini, kita harus bersyukur karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan masih mau memberi kita waktu, walaupun tidak banyak, tetapi cukup untuk kita melakukan persiapan dengan segera. Saudara-saudara, waktunya makin singkat, saudara. Firman Tuhan memperingatkan kita tentang hari penghukuman Tuhan, hari Tuhan yang juga akan datang secara tiba-tiba. Lukas 21 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Ini bukan soal makan-makan, saudara, ini hati. Maksudnya, saudara, hati kita harus dijaga supaya jangan hidup seperti orang yang berpesta pora, seolah-olah tidak ada sesuatu yang akan terjadi, seolah-olah biasa saja. Lalu dikatakan dan kemabukan. Kita mungkin tidak mabuk anggur, tidak mabuk alkohol, tetapi mungkin kita mabuk pekerjaan, kita mabuk berkat Tuhan, kita mabuk kesenangan duniawi, kita mabuk banyak hal yang bukan minuman. Orang mabuk itu adalah orang yang dikontrol oleh sesuatu, yang dikendalikan oleh adiktif yang dia minum,
oleh minuman yang dia minum, tetapi dalam kasus mabuk yang berbeda, dia dikontrol, dikendalikan oleh kesibukan, oleh hobi, oleh kesenangan daging. Itu juga namanya mabuk, saudara. Serta kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjagalah, karena firman Tuhan berkata kita tidak harus mengalami hal-hal itu. Karena firman Tuhan berkata bahwa dia bermaksud membuat kita luput. Artinya saudara, bahwa akan ada hal-hal yang menimpa bumi ini di mana Tuhan ingin menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Saudara, berarti belum terjadi. Belum terjadi. Dan juga dikatakan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Itu artinya apa, saudara? Tidak semua anak Tuhan akan tahan berdiri di hadapan Anak Manusia waktu dia datang. Jadi jangan membohongi diri kita sendiri. Jangan sepele dengan kerohanian kita. Jangan sampai pada waktu kita berhadapan dengan Yesus waktu dia datang, tadinya kita menyangka bahwa kita pasti selamat. Ternyata kita ditolak. Bahkan kita tidak tahan berdiri di hadapannya. Kenapa tidak tahan, saudara? Karena kerohanian kita tidak siap menghadapi kedatangan Tuhan. Karena pada waktu Yesus datang, saudara, dia akan bongkar semua. Kita akan ketahuan seperti orang ditelanjang. Kita tidak akan siap kalau dari sekarang kita tidak melakukan persiapan. Oleh sebab itu, saudara, masa-masa ini bukan waktunya bagi kita untuk berlambat-lambat. Bukan waktunya bagi kita untuk santai. Bukan waktunya bagi kita untuk slow respon. Dengar firman Tuhan, ya nanti saja melakukannya. Ini adalah waktunya percepatan. Haleluya. Katakan bersama, percepatan. Mari kita lihat firman Allah dalam Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Saudara, ada banyak yang harus kita tahu, saudara, di hari-hari ini. Tetapi penulis kitab Ibrani berkata bahwa ada hal-hal yang begitu sukar untuk dijelaskan. Mengapa, saudara? Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ternyata ada sebabnya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dan dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Padahal makanan keras itu diperlukan supaya kita kuat. Haleluya. Tapi karena ada kelambanan, saudara, ini bahayanya, sehingga mereka belum mendapatkan nutrisi makanan yang sebenarnya mereka perlukan. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, dari ayat ini kita akan melihat
bahaya-bahaya dari kelambanan rohani. Yang pertama, saudara, bahaya dari kelambanan rohani adalah, saudara, kerohanian yang kerdil. Bahaya dari kerohanian yang kerdil, kerohanian yang kanak-kanak, kerohanian yang penuh kelemahan. Saudara lihat anak-anak saudara, belum seperti orang dewasa, dia masih rentan, masih lemah. Banyak hal yang dia belum mampu hadapi, saudara. Badannya masih terlalu kecil, masih terlalu rapuh, saudara. Mari kita lihat, saudara, bahaya dari kekanak-kanakan atau kekerdilan rohani, saudara. Kemarin kita sudah belajar tentang indikator-indikator kalau kita nggak bertumbuh, saudara. Ya, mungkin kita menduga atau kita merasa rohani kita sudah mantap. Tapi 2 kali ibadah keluarga kita sudah belajar, kita sudah bongkar bagaimana sih ya tanda-tanda rohani yang bertumbuh. Dan ternyata kalau indikator-indikator pertumbuhan rohani itu tidak kita temukan dalam diri kita, itu berarti kita tidak bertumbuh secara rohani. Nah, saudara, mari kita lihat kalau terjadi kelambatan pertumbuhan rohani. Yang pertama, saudara, adalah bahaya dari sifat-sifat duniawi yang masih penuh dengan iri hati, perselisihan, perpecahan. Mari lihat, saudara, ini kerohanian yang kanak-kanak. 1 Korintus 3 ayat 1-4. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani. Ini susah, saudara. Seperti Ibrani katakan tadi, mau dijelaskan susah. Susah sekali berbicara kepada orang yang kanak-kanak rohani. Emosinya yang ada di depan, egonya yang ada di depan. Sulit sekali bicara kepada orang yang rohaninya kanak-kanak. Dia nggak mengerti. Walaupun ada sesuatu yang penting, dia sulit sekali menangkap. Padahal dia memerlukan itu, tapi dia tidak bisa mengerti. Perhatikan, ya. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Saudara bisa bayangkan kalau orang nggak mau ngomong sama kita karena susah ngomong dengan kita. Ya, pakai pikirannya sendiri. Sulit diajak bicara. Pakai benernya sendiri. Pakai pokoknya. Ini susah sekali. Ini kerohanian kanak-kanak itu seperti itu. Susah diajak ngomong. Dan ini kemudian menyebabkan tidak maju, saudara. Lihat, saudara. Dikatakan, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Saya pernah melihat seorang anak, saudara. Walaupun dia masih anak, lihat orang tuanya makan sesuatu, dia kepingin. Tapi itu belum bisa dia makan, belum bisa dia konsumsi. Dia masih anak. Pencernaannya belum bisa. Ada begitu banyak anak Tuhan juga yang sebenarnya nggak sadar untuk hal-hal tertentu yang sebenarnya dia belum bisa, tapi dia merasa berhak. Dia menuntut hal itu. Tetapi Paulus berkata, susu yang aku berikan. Kenapa, saudara? Sebab kamu belum dapat menerimanya. Maksudnya apa? Bisa timbul masalah. Ini bukan karena baru bertobat. Kalau baru bertobat, para pelayan Tuhan itu maklumlah. Kalau baru bertobat, para pelayan Tuhan itu harus merawat seperti bayi. Tapi ini masalahnya, sudah bertahun-tahun terima Yesus, masih kanak-kanak. Ini penyakit. Ini ada cacat rohani. Dan sebenarnya orang yang demikian bermasalah di dalam dirinya. Sebab di satu sisi dia merasa dia sudah puluhan tahun jadi anak Tuhan, sudah puluhan tahun jadi anggota gereja, mungkin juga aktivis, tapi nyatanya kerohaniannya tidak bertumbuh. Ini beda.
Kalau anak kecil, wah, orang ingin gemesi, memang masih anak. Tapi kalau orang yang sudah senior di dalam gereja masih bersifat kanak-kanak, itu bikin orang enek. Makanya timbul masalah. Dikatakan, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Apolos dan yang lain berkata aku dari golongan dengan Paulus, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, bukan rohani? Ada iri hati, ada perselisihan yang tidak terselesaikan, ada luka-luka dalam hati yang menganga, yang nggak sembuh-sembuh, ada kekecewaan. Oh saudara, ini tidak merugikan siapapun selain dirimu sendiri. Kalau mau memelihara kondisi hati seperti itu silakan, itu tidak akan merugikan siapapun. Itu dirimu sendiri yang akan merugi. Ini bahaya. Orang yang lamban rohani, yang nggak sadar hambatan atau kemacetan pertumbuhan rohani dalam dirinya, dia akan merosot sampai kepada sifat duniawi ini. Dia pasti mengalami kemunduran yang besar. Yang kedua, Efesus 4 ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Bahaya yang kedua adalah mudah terombang-ambing. Pertama-tama terombang-ambing imannya, terombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran palsu di akhir zaman. Begitu mudah sekali dipengaruhi, diprovokasi, begitu mudah dibujuk. Tetapi juga Alkitab mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi ada juga bentuk ombak gelombang yang mengombang-ambingkan kehidupan, yaitu persoalan, yaitu kebingungan, yaitu ketakutan, yaitu kecemasan. Ada begitu banyak anak Tuhan yang tidak tumbuh secara rohani, sehingga hati mereka, hidup mereka begitu mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Tidak ada keteguhan. Dalam Matius pasal yang ke-20, pasal yang ke-14, ayat yang ke-24, dikatakan demikian, saudara. Murid-murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kita sedang menghadapi angin sakal di hari-hari ini. Angin sakal itu angin yang bertiup dari depan sehingga perahu sulit untuk bergerak maju. Hari-hari ini pandemi ini seperti angin sakal, saudara. Dan masih akan ada angin sakal selanjutnya. Saya tidak sedang mau menakut-nakuti kita, tetapi itu kata Alkitab. Kalau Alkitab sudah menulis, berarti kita harus menaruh perhatian, bukan untuk takut, tapi untuk siap sedia, supaya kita tidak diombang-ambingkan. Saudara, hanya ada satu cara. Kalau kita tidak ingin mudah diombang-ambingkan, kita harus bertumbuh secara rohani. Kita harus percepat pertumbuhan rohani kita. Jangan terlalu GR dulu, saudara. Karena ada orang beriman dalam tanda kutip GR.
bukan iman dalam kualitas yang sebenarnya, tapi cuma kegeeran saja. Kalau ngomong sih, oh saya anak Tuhan, apapun yang terjadi ikut Tuhan. Tetapi kalau ditanya apa benar? Kalau sekarang ada biaya datang, jari tanganmu dipotong suruh menyangkal Yesus, kamu bisa bertahan apa enggak? Mulutnya bilang bertahan, tapi begitu itu datang, dia sebenarnya tidak bisa bertahan. Karena apa? Cuma tersinggung sedikit di gereja saja bisa mundur, apalagi berhadapan dengan aniaya. Artinya apa? Itu iman GR, ya, cuma gede dirasa saja, cuma perasaannya gede. Tapi kalau dicek, saudara, imannya sebenarnya nggak tumbuh, imannya belum kuat, saudara. Dan kita tidak bisa mempersalahkan siapapun kalau iman kita rapuh. Itu kesalahan kita sendiri. Kita nggak bisa berkata, oh karena si A si B menjadi batu sandungan. Saudara, mau ada 1000 batu sandungan, kita tidak boleh tersandung. Kita harus tetap melangkah. Haleluya. Kita tidak boleh pakai alasan si A si B yang menghalangi. Itu diri kita sendiri. Justru iman kita memang harus menghadapi tantangan. Untuk membuktikan bahwa iman kita berkualitas tinggi, hadapilah sandungan-sandungan. Amin. Untuk membuktikan bahwa iman kita benar-benar tahan uji, bersiap-siaplah menghadapi orang terdekat yang akan mengecewakan kita. Bersiap-siaplah menghadapi orang-orang yang mungkin sudah tidak duga, ternyata yang menjegal, saudara. Itulah ujian ini. Ujian iman adalah sesuatu yang dekat dengan kita. Tuhan tidak pakai orang yang tidak pernah bertemu dengan kita, yang kita tidak kenal, untuk menjadi ujian iman bagi kita. Tuhan selalu pakai bahkan orang yang terdekat dengan kita. Haleluya. Orang yang segereja dengan kita. Sehingga nampaknya orang yang jauh itu api-api kabeh. Orang-orang yang jarang ketemu, yang kita cuma pantau dari jauh, wah nampak cemerlang kayak malaikat. Orang-orang yang terdekat kita nampak kayak setan-setan, kayak iblis-iblis. Padahal mereka adalah sama dengan kita. Kita anak Tuhan, mereka juga anak Tuhan. Mereka punya kekurangan, kita juga punya kekurangan. Haleluya. Kalau mereka bisa kecewakan kita, itu berarti kita juga bisa kecewakan mereka. Karena di dalam gereja kita harus saling mengamplas, menghaluskan satu dengan yang lain. Haleluya. Yang ketiga, bahaya dari pendengaran yang lamban, slow respon. Ada sebuah kisah, saudara, ketika sebuah pesawat yang berisi 99 sekian persen isinya orang Yahudi, saudara, dibajak oleh teroris yang bukan orang Yahudi. Untuk menyelamatkan sandera dalam pesawat itu, saudara, diutuslah tentara penembak jitu orang Yahudi dengan strategi, kalau dia berhasil masuk dalam pesawat, dia harus berteriak satu kata dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yahudi, tiara. Tentu orang Yahudi mengenali atau tahu artinya. Teroris tidak tahu maksudnya begitu. Jadi kalau disuruh tiara, maka semua orang Yahudi pasti tiara kecuali teroris. Lalu mereka tembak. Mereka akan tahu yang mana yang teroris. Dan benar terjadi demikian, saudara. Ketika penembak jitu ini berhasil masuk di dalam pesawat, dia teriak tiarap dalam bahasa Yahudi. Semua orang Yahudi dalam pesawat itu tiarap, kecuali teroris. Dan dilakukanlah penembakan, saudara. Namun anehnya, saudara, ada satu orang Yahudi yang berada di belakang teroris itu yang tertembak mati. Kenapa?
Ternyata walaupun dia mendengar, dia tahu teriakan itu adalah suruh tiarap, dia nggak tiarap. Dia ngerti bahwa itu adalah perintah untuk tiarap, tapi dia nggak tiarap. Dia sempat mau tiarap, dia begitu dia dengar tembakan, dia sadar bahwa dia harus tiarap, tapi sudah terlambat. Akhirnya dia tertembak di bagian kepala bersama dengan teroris. Dia lamban sekali. Saudara, Ibrani tadi katakan banyak hal yang harus dikatakan, tapi persoalannya itu sulit untuk disampaikan. Kenapa? Kamu lamban sekali mendengar. Ada banyak anak Tuhan yang sudah mendengar firman Allah, tetapi lamban merespon. Responnya terlalu pelan, terlalu pandang enteng, berpikir masih ada waktu, padahal waktu sudah terlalu singkat. Hati-hati. Sangkakala sudah ditiup, trompet sudah dibunyikan. Setiap anak Tuhan pasti mengenal trompet itu, yaitu firman Allah. Terserah kita, bagaimana kita merespon, bagaimana kita mendengar. Tetapi saudara, kalau dasar anak Tuhan memang lamban, lemot, ya slow, dia responnya terlalu santai. Aduh, hari-hari ini saya diberi hati yang berkobar-kobar untuk teriakkan firman Allah, teriakkan isi hati Tuhan. Dan ini saya kirim kemana-mana. Ada desakan di dalam hati saya, ayo tiup trompet, peringatkan banyak orang sebelum terlambat. Saudara-saudara sekalian, orang kalau pendengarannya kacau, saudara, dalam Amsal 18 ayat 13 berkata begini, saudara, ini bahayanya orang Kristen yang lamban mendengar termasuk. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Mendengarnya kurang, tapi ngomongnya banter. Sehingga ngomongnya itu ngaco. Ada begitu banyak anak Tuhan kelemahannya di mendengar. Dia lemah mendengar, dan juga akhirnya dia lemah dalam berkata-kata. Dia punya kekurangan, dia punya kebodohan dalam berkata-kata. Dia asal nerocos. Telinganya padahal budek tuli. Dia tidak punya waktu untuk mendengarkan apa yang Tuhan bicara. Dia selalu ingin bicara. Asalkan bisa bicara, pokoknya ngomong apa saja ngomong. Ini bahaya sekali, saudara. Dia bisa bikin persoalan besar dengan omongannya. Yang kedua, dalam 1 Samuel 15 ayat 22, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Waktu Saul diperintahkan untuk membasmi, menghancurkan musuh-musuh umat Tuhan, dia sisakan, dia selamatkan rajanya. Kambing domba yang gemuk-gemuk diambilnya dengan alasan ini kan bisa buat korban sembelian, korban kepada Tuhan. Ada kalanya kita sok mau lebih rohani daripada Tuhan. Kan ini kan gak apa-apa, kan tujuannya juga baik. Tapi ini menyalahi perintah. Seringkali Tuhan perintahkan kita kerjakan ini nak, tapi kita pakai kemauan kita sendiri. Tuhan bilang musnahkan semua, Tuhan bilang hancurkan semua, tapi kita ngeyel. Ini orang yang gak dengar-dengaran. Dia pikir sih benar, dia pikir sih rohani, dia pikir pandangannya itu wow, mulia, kan korban. Tapi Samuel bilang,
Lebih penting dengar-dengaran sama Tuhan daripada korban. Bukan berarti korban nggak penting. Tetapi engkau kalau mau berkorban pun harus ikut apa yang Tuhan ngomong. Bukan maunya kita, bukan mengarang sendiri kemauan diri sendiri yang kita pakai, yang kita terapkan. Haleluya. Oleh sebab itu saya selalu berkata, kalau sudah mau lakukan sesuatu, berdoa banyak di rumah. Supaya sudah melakukannya atas dorongan Tuhan. Kalau sudah mau korban, apalagi korban, saudara. Jangan sampai korban menjadi sia-sia. Saudara harus menemukan hati yang benar di hadapan Tuhan, lalu baru saudara bisa serahkan korban itu. Kalau Tuhan berkata yes, kalau Tuhan berkata tambah lagi, boleh tambah. Ini bukan soal berapa banyak korban, ini soal dengar-dengaran sama Tuhan. Haleluya. Jadi nggak bisa terus, nggak melayani nggak apa-apa, nggak ke gereja nggak apa-apa, yang penting berkorban. Harus berdoa. Apapun yang saudara berikan dari hidupmu untuk pekerjaan Tuhan, doakan itu sungguh-sungguh biar Tuhan yang pimpin. Haleluya. Biar Tuhan yang mengatur, memberi kita hikmat. Dan terutama sikap hati kita supaya benar di hadapan Tuhan. Amin. Tapi orang Kristen yang tidak bertumbuh rohani, saudara, dia berpikir yang penting korban. Ketaatan yang lain, no. Yang penting bagaimana saya punya berkat, lalu saya berkorban, itu aja. No, bukan itu. Allah lebih suka hati yang dengar-dengaran. Amin. Haleluya. Amsal 28 ayat 9. Ini kalau telinga kita lambat, telinga kita bermasalah, pendengaran kita bermasalah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Wow. Ya kita pikir orang kalau berdoa itu rohani banget. Berdoa masa nggak rohani? Doa itu rohani. Tetapi kalau kita ini tutup sebelah telinga kita untuk hal-hal rohani, kita lambat merespon kehendak pimpinan Tuhan, firman Allah, doa kita kok jadi kekejian di hadapan Tuhan. Waduh. Kita tahu ada orang Farisi suka pamer doa karena dia memakai ritual doa itu sebagai standar rohani, standar orang religius, standar orang saleh. Kalau kelihatan berdoa tentang Alkitab, wow, kelihatannya hebat banget rohani. Tapi kalau kita nggak dengaran sama Tuhan, lamban, dablek, maaf, doa kita kekejian di hadapan Tuhan. Ngeri, saudara. Ngeri banget. Oleh sebab itu, mari kita benahi kerohanian kita. Haleluya. Haleluya. Ayo kita periksa. Selama ini doa-doa kita pikir kita itu rajin bersehari mungkin berapa kali, tapi ternyata di hadapan Tuhan kekejian. Kenapa, saudara? Karena telinga kita bermasalah, kita bebal, saudara. Yesaya 42 lebih mengerikan, saudara. Yesaya 42 ayat 18 sampai ayat 22. Mari lihat Yesaya 42 ayat 18 sampai 22. Dengarkanlah hai orang-orang tuli. Wow. Orang-orang tuli. Pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain hambaku, dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku, dan tuli seperti hamba Tuhan? Ini hamba Tuhan saja bisa, saudara. Perhatikan, ini hamba Tuhan, utusan Tuhan saja bisa tuli. Ya. Lihat, engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Jadi saudara, ini bukan pendengaran secara fisik semata.
telinganya dipasang, pasti dengar. Saya teriak-teriak ini pasti. Waktu firman Tuhan diberitakan, pasti telinga jasmaninya dengar. Tetapi kenapa di sini dikatakan engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar? Ini berbicara tentang pendengaran hati, perhatian. Ada banyak anak Tuhan yang pendengaran rohaninya itu yang bermasalah. Lalu kita lihat, Tuhan telah berkenan dengan penyelamatannya. Wow. Tuhan berkata begini, sebenarnya aku ingin menyelamatkan. Sebenarnya aku sudah berkenan untuk menolong. Wow. Untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Jadi Tuhan sudah siap dengan strategi yang Dia akan ajarkan. Pengajarannya mulia. Saya percaya sudah melalui mimbar ini pun kita mendapatkan pengajaran-pengajaran besar dari Tuhan. Hampir setiap hari pengajaran ini dicurahkan buat kita. Banyak rahasia-rahasia firman Tuhan dibukakan. Kita kaya sebetulnya dengan pengajaran-pengajaran besar. Haleluya. Saya tidak pernah menahan pengajaran-pengajaran itu. Bahkan saya share, saya sebarkan ke segala penjuru. Saya tidak pernah pelit dengan materi-materi firman Tuhan. Tetapi aneh, saudara, perhatikan. Namun mereka suatu bangsa yang dijara dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan, menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata kembalilah. Kenapa? Tadi di atas tuli dan buta rohani, memasang telinga tetapi tidak mendengarkan dengan baik. Apa yang mereka dengar, mereka tidak perhatikan. Hati mereka tidak menaruh perhatian sama sekali. Telinga rohani mereka tuli. Artinya begini, bukan jaminan kita akan baik-baik saja walaupun kita sudah dengar pengajaran-pengajaran besar. Bukan jaminan bahwa kita akan beres kerohanian kita, keadaan atau kualitas iman kita akan baik karena kita tiap hari mendengarkan pengajaran besar. Itu tergantung dari indera rohani kita. Apakah kita punya telinga rohani yang mendengar dengan baik atau tuli? Akibatnya terjebak dalam geronggang-geronggang, saudara, terpenjara, hidup yang terkurung. Hari-hari ini banyak orang menjerit, merasa aduh gak bisa gerak, bisnis pun rasanya terkunci. Tetapi saya mau katakan, buat Tuhan sebenarnya punya strategi penyelamatan bagi kita. Asal kita bisa mendengarkan. Asal kita latih ketajaman, kepekaan telinga rohani kita untuk mendengar. Selama 1 minggu kemarin Tuhan taruh dalam hati saya bahwa Tuhan itu punya jalur-jalur, punya terobosan-terobosan rahasia yang hanya Dia akan perlihatkan kepada anak-anak Tuhan yang mau mendengar, yang punya telinga mendengar. Maksudnya apa? Walaupun di tengah pandemi, anak-anak Tuhan tetap bisa melihat jalan. Gak ada yang bilang amin. Kali lagi, walaupun di tengah kegelapan, Tuhan itu akan munculkan setitik terang yang akan menuntun kita, membawa kita kepada jalan keluar, solusi. Pasti ada. Ini hanya diuntukkan bagi anak-anak Tuhan yang cepat mendengar. Haleluya. Itu kalau kita lamban dalam mendengar, itu bahayanya. Yang keempat kita lihat,
Orang Kristen yang kanak-kanak rohani itu rawan salah makan. Tadi dikatakan belum bisa makanan yang keras. Dia nggak kuat. Lah tetapi saudara, karena dia adalah anak Tuhan yang mungkin sudah lama dalam gereja, maka dia akan berhadapan dengan khotbah apa saja. Karena ini bukan kelas jiwa baru. Anak Tuhan yang sudah lama pasti akan mengkonsumsi, dia akan berhadapan dengan banyak pengajaran. Beda dengan anak Tuhan baru bertobat, sehingga dia memerlukan kelas yang namanya kelas lahir baru. Materinya materi enteng-enteng, ringan-ringan, dasar-dasar. Tapi kalau sudah lama dalam gereja, ini beda. Tapi karena dia belum bertumbuh dewasa, dia rawan terluka. Ya, kalau dapat firman yang keras, aduh hatinya berdarah, dia nggak kuat, dia gampang sekali terluka. Dengan khotbah pun bisa terluka. Dengan teguran yang keras apalagi, dinasihati, bisa nggak terima. Ya, ini firman pengajaran saja dia bisa nggak kuat loh. Apalagi kalau kemudian dimaki-maki orang, direndahkan orang, dihina orang. Ini rawan. Anak Tuhan yang nggak tumbuh, ini rawan terluka. Kalau luka cepat sembuh nggak apa-apa. Ada kalanya lukanya sampai bernanas, nggak sembuh-sembuh. Dan ini membahayakan kerohanian. Nggak enak saudara kalau nggak tumbuh dewasa. Haleluya. Sampai dengar firman aja bisa melukai kok. Ya. Belum ditegurin. Belum didisiplin. Ada dalam gereja juga ada disiplin. Nggak boleh seenaknya. Amin. Tapi kalau belum dewasa, berbahaya. Yang kelima, memiliki panca indera yang belum terlatih. Dalam bahasa asli, panca indera itu berasal dari kata aisteterion, yang mengandung arti tidak punya kemampuan memahami, tidak punya kemampuan untuk mengerti, gelap bagi dia. Sehingga apa? Anak Tuhan demikian begini, khotbah apa itu? Itu pengajaran apa? Karena apa saudara? Pengajaran yang lalu itu dia tidak perhatikan. Saudara, gereja kita itu bukan gereja khotbah lepas loh, bukan. Gereja kita adalah khotbah yang berketeraturan, yang sistematis, yang tidak putus nyambung. Kalau saudara perhatikan, apa yang dijelaskan kemarin yang belum jelas akan dijelaskan hari ini atau akan dijelaskan dalam khotbah berikutnya. Artinya begini, kalau kita cuma ingin mendengar khotbah yang hari Minggu ini, mungkin kita tidak akan mengerti karena kita tidak memperhatikan khotbah dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Saudara, seharusnya mendapatkan pengajaran yang teratur begini itu mempermudah kita untuk mengerti. Haleluya. Contoh saudara, contoh. Kalau kita dengar khotbah begini, saudara-saudara sekalian, kita harus memiliki karakter Kristus. Tapi nggak pernah dijelaskan. Piye caranya? Gimana caranya memiliki karakter Kristus? Itu malah membingungkan. Besok kita dengar lagi, saudara kita harus memiliki karakter Kristus. Tetapi tidak pernah dijelaskan bagaimana langkah-langkah memiliki karakter Kristus. Maka banyak orang akan menjadi bingung. Nah, ada banyak anak Tuhan yang sulit mengerti karena apa? Lamban mendengar, lamban merespon. Firman Tuhan sebelumnya ya dianggap enteng. Padahal seri pembahasan firman Tuhan yang saya berikan itu begitu detail untuk mempermudah kita menerapkannya. Karena kita tahu dari mana kita harus menerapkannya. Haleluya. Bukan
satu khotbah yang lepas, lalu kemudian wis karepmu, terserah kamu mau bisa lakukan atau enggak, ya terserah. Saya jelaskan secara detail. Dalam Kejadian pasal 19 ayat 15 sampai 17, itu waktu peristiwa Sodom Gomora di bumi hanguskan. Tuhan perintahkan kepada Lut, kamu lari ke gunung, jangan pernah berhenti, supaya kamu jangan mati. Kita tahu ceritanya, istri Lot berhenti. Padahal perintah Tuhan, lari, jangan pelan, lari, percepat langkahmu. Ketika mereka masih berlambat-lambat, ya dikatakan, ketika dalam Kejadian 19, 15 sampai 17, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot, didesak supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena keduniaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya dan tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkan nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun, juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Lihat saudara, apakah kita melihat gambaran diri kita di dalam peristiwa ini? Tuhan bilang, cepat, ayo bersegera, ayo bersegera, bangun, cepat bangun. Saya nggak tahu apa yang dipikirkan Lot. Dia pandang enteng, apa iya sih? Apa benar sih? Apa betul sih? Sodom Gomora akan di bumi hanguskan. Apa betul akan ada bencana di akhir zaman? Tapi Tuhan sayang pada keluarga Lot. Karena dia masih berlambat-lambat, maka dipaksa ditarik keluar. Ayo keluar. Dan pesannya, lari terus, jangan menoleh. Apalagi berhenti. Menoleh saja jangan. Jangan biarkan hatimu itu ya tertarik untuk melihat ke belakang, maksud. Tapi Alkitab menulis dalam ayat 24 sampai 26 Kejadian 19, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit, dan ditunggang balikannya kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi, ya enggak? Oh saudara, hati-hati, hati-hati dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami di masa lalu, benturan-benturan yang kita alami, yang membuat kita menoleh sehingga kita tidak bergerak maju lagi. Kita sebenarnya sedang menjadi tiang garap. Hati-hati. Seringkali ketika kita mau maju, kita tersandung, kita teringat kekecewaan di masa lalu. Ketika kita mau melangkah, lalu kita melihat seseorang yang pernah melukai kita, kita menjadi membatalkan diri. Niat kita untuk maju kita batalkan, kita urungkan. Kita membiarkan hal-hal di belakang kita mengikat kita. Saya mau beritahu saudara, sehebat apapun Tuhan mengasihi engkau, bahkan sehebat apapun rancangan Tuhan untuk membawa engkau melesat ke gunung, tapi kalau hatimu masih tercancang, terikat ke belakang, kau tidak akan pernah maju. Periksa hatimu saat ini, ada enggak hal-hal di masa lalu yang melukai hatimu, yang setiap kali kau mau bergerak maju kau terhalang. Gak usah, nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu. Coba diperiksa hati. Jangan sampai kau mengulangi apa yang dilakukan oleh istri Lot.
dia menoleh ke belakang, dan dia menjadi tiang garam. Saudara, dunia di akhir zaman digambarkan akan seperti pada zaman Lut. Kalau kita membaca, kita lihat ini ayat yang terakhir saja. Lukas 17, ayat 28 sampai ayat 31. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lut. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali, tetap kerja di ladang, tetap layani Tuhan. Yang sudah di peranginan di atas, jangan turun, jangan merosot rohanimu. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Kata mereka kepada Yesus, di manakah Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Saudara, pada waktu Tuhan datang menyingkirkan kita gereja, tidak semua yang akan disingkirkan, hanya mereka yang punya sayap burung nasar. Wahyu 12 berkata, pada perempuan itu diberikan sayap burung nasar. Kedua sayap burung nasar itulah kekuatan untuk berlari cepat. Saudara, nggak cukup hanya berjalan. Saudara, hari-hari ini Tuhan masih beri kita waktu untuk mempersiapkan diri. Amin. Mari datang kepada Tuhan. Mari berdoa. Mari